Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Segenap para peserta pelatihan retorika dakwah pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan siang hari ini bisa mengikuti pelatihan retorika dakwah untuk pemula. Dan ini dipersiapkan khusus untuk menjadi khatib Jumat ataupun khatib Idain, 2 hari raya insyaallah. Dan memang karena durasinya begitu singkat, saya hanya diberikan waktu sekitar 30 menit kurang lebih, karena ini memang jam kerja. Biasanya kami di waktu 30 menit memang tidak cukup, karena memang harus ada pendalaman materi, dan saya lebih mengedepankan prakteknya. Sebab apa yang sudah diamanahkan oleh guru-guru kami di lembaga dakwah Ibnu Sina khususnya, beliau ketika kami disebar di berbagai tempat untuk menjadi pengajar mereka yang ingin melakukan pelatihan pendidikan retorika dakwah, itu minimal durasinya memang harus 1 sampai 1,5 jam. Jadi setengah jam itu khusus materi, jadi 1 jam full untuk praktek. Tapi karena memang di sini durasinya singkat, makanya saya singkat mungkin, insya Allah mudah-mudahan ada manfaat ya. Tapi kalau nanti ingin pendalaman lebih jauh, karena memang hal ini tidak butuh waktu yang singkat juga, tulus zaman, jadi butuh waktu yang cukup lama. Sebagaimana pengalaman saya 2001-2002, saya masuk dalam lembaga dakwah Ibnu Sina di Jakarta khususnya, dan 2 bulan kita mengikuti pelatihan retorika dakwah tingkat dasar, kemudian 2 bulan lagi mengikuti tingkat takhasus, jadi selama 4 bulan. Dan seusai 4 bulan, ketika kita ingin di wisuda lah katakan begitu, saya dipanggil oleh pimpinan, oleh Ustadz Haji Ahmad Miladi. Kata beliau, antum gak cukup waktu 4 bulan, maka ngabdi di sini selama setahun. Nah, akhirnya begitu saya setahun mendalami dan langsung sama beliau, hingga beliau mengijazahkan saya untuk berbagi di mana-mana tempat jika memang hal ini dibutuhkan, baik di instansi ataupun di masjid-masjid yang ada. Dan hampir dari 2004 kita sudah menjalani program ini hingga terakhir di 2011. Hampir 90% itu bermitra dengan kantor, khususnya kantor-kantor yang menyelenggarakan kegiatan Jumat. Itu DKM-nya mempunyai program khusus untuk mencetak kader-kader khatib, karena memang banyak kasus yang terjadi di kantor. Sedikit saya ingin menceritakan dulu sebelum kita masuk dalam hal ini. Seringkali kejadian banyak di kantor itu bubaran Jumat, atau Jumat diganti sama Zohor, karena khotibnya nggak ada. Bahkan khotibnya memang sudah terjadwal, cuman karena terjadi di jalan, entah itu berhalangan, bannya kempes, atau perutnya mules, atau apa kecelakaan yang itu udah pasti terjadi gitu loh. Saya hitung sudah beberapa catatan yang masuk laporan ke kita, diantaranya ada Ritz Carlton waktu itu yang di Gunung Sahari, kemudian ada Hotel Golden yang di daerah Mayoran itu ya. Rata-rata saya hitung itu kantor yang mengalami hal demikian. Sampai jam 12, khotib juga belum datang, jamaah juga udah bingung. Akhirnya sampai-sampai MC-nya ngomong begini, mungkin di antara bapak-bapak yang bisa menjadi khotib kita persilakan.
Ditunggu sampai setengah satu, belum juga ada yang naik. Akhirnya MC-nya ngambil alih, karena nggak ada yang mau naik juga, maka Jumat kita ganti dengan zuhur. Dan ini kejadian bukan sekali dua kali, Pak. Sering kali kita mengalami hal itu. Makanya di lembaga kita bermitra dengan 99% itu kantor, khususnya di Al-Maghfirah ini. Al-Maghfirah itu dulu kalau emang khotibnya nggak ada, dia cukup nelpon Ibnu Sina. Karena saya yang diamanahi untuk menjadi pengatur. Dan pada akhirnya saya udah bicara lama ke teman-teman Al-Maghfirah waktu itu. Kapan nih? Bilang gitu. Ya kalau memang jam 11 sih insya Allah DKM masih bisa nyari badal, betul ya? Kalau kejadiannya udah menjelang 10 menit sebelum Jumat, coba apa enggak bahasa Jermannya gerabak gerubuk? Pasti itu kan, kejadian-kejadian itu sering kali dialami. Dan alhamdulillah akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mereka menyelenggarakan sholat Jumat, dan alhamdulillah juga direspon baik. Dan termasuk di BPJS yang sudah saya tawarkan sekian lama, kali ini alhamdulillah berkat wasilah guru kita Ustadz Haji Ahmad Nu'man bisa terselenggara meskipun cuma 4 pertemuan, Pak. Tapi 4 pertemuan ini jangan dijadikan patokan. Kalau nanti Bapak ingin mendalami, insya Allah kami siap membantu sampai benar-benar menjadi seorang khotib yang mahir. Karena saya sama BPJS sama Al-Maghfirah ini udah bukan orang luar, Pak. Saya udah bagian dari keluarga besar BPJS, khususnya bagian keluarga besar dari Masjid Al-Maghfirah. Saya sengaja kalau selesai Jumatan entah di mana-mana pasti mampir ke sini. Nanti bagi peserta yang ingin mendalami secara langsung private, nah, kami siap. Insya Allah ruangannya ada. Ya ntar saya suruh ngomong sama botol, saya taruh botol gitu. Insya Allah. Baik, itu sekedar mukaddimah dari saya, pengenalan diri. Di sini kita tema besarnya adalah pelatihan retorika untuk pemula. Apa sih itu retorika? Dalam bahasa pesantren itu fannul khitabah, seni berbicara. Nanti saya ajarkan bagaimana tingkat volume yang dimana ada kalimat-kalimat yang harus dihentak. Jadi jangan pembicaraan kita di atas mimbar itu monoton, ya, jangan mendatar. Tapi bagaimana ada, ya ibarat naik motor ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 terus naik. Kan ada orang ya, ketika kita lihat di mimbar tuh dari sudah ngeluarin suara tinggi, ujung-ujungnya melempem tuh. Banyak gak tuh? Banyak ya. Makanya pertama tuh perlahan tapi pasti. Dan nanti kita juga berikan edukasi tentang bagaimana menyampaikan Quran ataupun hadis dengan bahasa-bahasa yang indah tentunya ketika kita menyampaikan di hadapan jamaah. Nah, oleh karena itu persiapan untuk menjadi khatib Jumat atau menjadi khatib yang baik. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Bismillahirrahmanirrahim. Retorika berarti seni berpidato dan keterampilan berbahasa secara efektif. Sedangkan dakwah berarti ajakan atau seruan penyiaran agama Islam untuk pengembangannya. Jadi retorika, seni berpidato, seni berbicara. Jadi bicara juga harus punya seni biar membuat jamaah itu terpukau. Gini Pak, orang kalau dari awal bahasanya sudah bagus, itu jamaah sudah pasti jatuh cinta. Bahasanya. Dan alhamdulillah tahdusan bin nikmah, lembaga dakwah Ibnu Sina satu-satunya lembaga dakwah yang ada di Jakarta. Saya bukan ngebanggain alma mater saya ya, tapi hal ini sudah dinilai oleh banyak para ulama. Kalau orang-orang Ibnu Sina yang tampil di atas mimbar atau di atas panggung sudah dikenal dengan tata bahasanya, seni berbicaranya yang indah dan memukau. Di mana hal itu perlu kita tekankan? Kalau dari awal itu jamaah sudah, maaf ya, mengagumi bahasa kita, insya Allah jamaah akan menyimak dari awal sampai akhir. Betul nggak Pak? Kalau bahasanya udah, maaf ya, belepotan. Bahkan kita diajarkan tuh dari mulai hamdalahnya aja
sudah diajarin Pak. Jadi kayak contoh, umpama ujungnya A, awalannya A, ujungnya juga A. Kayak alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Kan A. Dari situ aja kita udah diajarin. Kalau emang ujungnya N, ya harus N. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kan gitu ya. Dari kalimat itu, belum lagi nanti muqaddimah secara bahasa Indonesia. Ya kayak ada kalimat, kan selama ini yang umum ya Pak, kalau kita bicara entah itu menjadi MC atau menjadi penceramah atau menjadi seorang khatib gitu ya khususnya, ungkapan yang umum di tengah-tengah masyarakat kita, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Umum enggak tuh? Tapi kalau di kita, yang kita latih, kita menggunakan bahasa retorika ini, seni di dalam kita berbicara. Umpama untayan syukur yang tidak pernah terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Umum apa jarang? Kalau dari situ udah ketahuan Pak, indahnya, orang dengernya enak. Oh, pasti betah, pasti tertarik. Nah, itulah yang disebut dengan seni berbicara. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbul Izzati. Enak gak Pak? Assalamualaikum. Enak gak kira-kira? Gitu aja udah terpukau tuh. Gimana ntar nantinya nih? Ya. Jadi berusaha mendalami bahasa-bahasa, ya bukan hanya bahasa Arab ya, bahasa-bahasa yang kita pelajari juga, biar dari awal jamaah tuh sudah bahasanya sudah terhipnotis dengan ucapan kita. Wih, ini penceramah nih akademisi banget, ini penceramah ini luar biasa gitu. Dan penekanan di awal itu nggak usah terlalu tinggi Pak, nggak usah langsung ngegas, nggak usah langsung assalamualaikum, nggak usah. Pelan aja, pelan tapi pasti, tertata bahasanya. Nah gitulah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih Pak, saya ingin 20% aja praktek, teorinya, 80% praktek. Tapi nanti kan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, ini hanya sekedar pengenalan saja. Jadi retorika dakwah adalah seni dalam orasi atau bicara untuk menyampaikan ajakan yang berkaitan dengan pengembangan agama. Ketika kita berbicara di hadapan umat, kalau bukan forumnya majelis taklim, khutbah Jumat, atau dalam kajian ceramah-ceramah umum, hindarkan kalimat-kalimat yang menuai polemik. Ya. Jadi sampaikan kalimat-kalimat yang pasti. Kalau kita lupa dengan ayatnya, ahlan wa sahlan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ketua DKM Al-Amanah Pak Dedi, sehat afiat. Sampai mana tadi? Jadi hindarkan Pak, kalau dalam khutbah Jumat itu bahasa-bahasa yang menimbulkan polemik. Apa polemik itu apa Pak? Kontroversi. Karena ini bukan forumnya. Kalau dalam kajian kita ingin membahas hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, silakan aja. Kalau dalam kajian Pak, nanti kan jamaah bisa mengajukan pertanyaan. Tapi kalau udah jadi khatib, jadi penceramah umum, sampaikan hadis-hadis yang pasti. Sampaikan ayat Quran. Nah, yang sering kali terjadi, nanti ketika seorang khatib itu lupa, ini ayat berapa, surah berapa, jangan dipikirin. Umpama, jangan pernah dipikirin. Sebab kalau dipikirin itu akan stuck di tempat dan kita akan tambah grogi. Pasti ngeblank itu. Umpama, kita tahu suratnya doang, umpamanya. Di dalam surah Al-Baqarah kita pengen ngomong ayat sekian nih, cuman kita lupa, langsung sampein ayatnya. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang stuck di tempat, beralih langsung. Jadi jangan dipikirin tuh. Nah, makanya nanti ketika kita praktek, nanti saya sama Ustaz Numan akan membuatkan satu materi, ini materi gacuan. Ya, yang satu saat pasti akan kita gunakan.
Entah di tempat ini atau di masjid kita di rumah atau di tempat kita bekerja atau di mana saja. Ya. Ini kalau saya mewajibkan, wajib hafal lah. Wajib hafal, wajib paham. Nanti di endingnya ya, di ujung kita latihan, minimal jamaah punya materi 1 gacuan yang sifatnya umum, entah itu seputar sholat, entah itu seputar apa. Jadi satu saat ketika umpama Bang Fahmi lagi pas keluar kota, tiba-tiba Jumatan khotibnya nggak datang, terus MC ngumumin gitu, maju kita. Udah sampein materi gacuan kita. Orang tuh kalau udah punya materi gacuan, kagak perlu mikir, Pak. Bener gak? Langsung dar ngomong enak banget gitu kan. Oh, boleh jadi bisa nyambung ntar. Jadi khotib beneran. Jadi seperti itu. Nanti saya kasih, tapi itu jangan jadikan patokan. Nah, caranya begini nih, cara buat materi nih. Simple, jelas, padat, singkat, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah terlalu lama. Ya, itu tadi ya. Hindarkan ketika kita berdakwah di dalam forum Jumat, baik itu menjadi khotib khususnya, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang menimbulkan polemik, yang menimbulkan jamaah. Nanti jamaahnya khotib, kadang-kadang khotibnya aja ragu gimana jamaahnya. Maka saya suruh nyampein yang pasti-pasti aja, Pak. Ayatnya yang pasti, hadisnya yang pasti. Gitu. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, gitu. Jelas sampai di sini, Pak? Oke, alhamdulillah. Nah, ini yang penting, Pak. Di awal pertemuan kita, persiapan sebelum tampil di mimbar. 1, persiapan diri. Diri kita harus disiapkan dulu. Apa yang harus dipersiapkan yang lebih utama dari diri kita ini adalah persiapan mental. Karena mohon maaf, kita sama-sama mengajarkan dari tahun 2004 sampai terakhir di tahun 2010-2011 sebelum digusurnya Ibnu Sina. Itu yang tampil, itu yang mengikuti kegiatan di kita bukan hanya orang-orang biasa, Pak. Ada penterjemah kita pun pernah saya ajarkan. Ada beberapa dai yang tampil di TV pun pernah kita ajarkan. Mereka akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka alami gitu, Pak. Memang setiap kita kalau belum terbiasa sudah pasti akan mengalami yang namanya demam mimbar. Benar gak, Pak? Sekalipun kita sudah banyak menguasai hadis, sudah banyak hafalan ayat-ayat Quran di luar kepala di mana, ayat di mana maksudnya? Ya dulu ya. Tapi belum tentu begitu dikasih mic, dikasih mimbar, dia bisa tampil dengan hafalannya dengan sempurna. Jadi ngadepin orang, Pak. Nah, ini nih yang perlu penting nih. Ngadepin orang itu nggak semudah kita ngadepin membalikan telapak tangan. Betul nggak? Jadi perlunya persiapan mental. Bagaimana caranya? Sering-sering latihan di rumah. Dosen-dosen saya sebelumnya saya sering kali ajak diskusi, ya ternyata mereka pun dulu juga pernah mengalami hal demikian. Bahkan Allah yarham Ki Zainuddin MZ pun pernah juga mengalami hal demikian, dan itu adalah manusiawi, Pak. Jadi bukan hanya kita yang mengalami demam panggung, ya, demam mimbar, tapi para pendahulu kita, penceramah-penceramah yang sekarang sudah handal pun pernah mengalami hal yang demikian. Nah, terus solusinya, caranya bagaimana agar kita tidak mengalami demam panggung atau demam mimbar? Biasakan praktek di rumah atau dimanapun. Umpama kita udah mau khotib atau udah mau ngomong di atas mimbar di hadapan jamaah, kalau di kendaraan ngomong aja, udah ngomong, tutup helm udah ngomong. Bener. Dulu pernah di sini ada khotib kita ya, namanya Ki Haji Agus Darmawan, betul. Beliau tuh sebelum muncul di TV, Pak, dulu demam panggungnya luar biasa parah. Sampai sekarang sudah terbiasa. Terus karena memang ada kemauan yang kuat untuk praktek, jadi kadang-kadang bantal, guling, segala macam dikumpulin, dianggap itu orang. Jadi ngomong begini, Pak. Datang ke masjid, tiang-tiang diajak ngomong. Sampai begitu, Pak. Saking kepengen apa nih?
pengen bisa dan pengen menghilangkan yang namanya demam panggung. Jadi sering ngomong tuh. Nah, teman saya tuh juga kayak gitu. Kalau pengen khutbah tuh pasti begitu. Begitu naik motor menuju masjid, materi yang akan disampaikan di atas mimbar udah diomongin tuh sepanjang jalan. Saudara-saudara sekalian, gitu kan. Cuman helmnya ditutup. Iya, bahkan nanti Pak, di endingnya, ya doain Pak, karena ini harus ada kelulusan. Kelulusannya apa? Ujian praktek di luar. Di luar kantor yang pasti. Setelah nanti satu-satu tampil peserta di sini, kan itu di sini, skup jamaahnya masih segini. Nanti saya ajak keluar. Entah itu ke Curug Cigamea, sekalian kita kunjungan ke Salsabila gitu ya. Nah, seringan kita ngujinya di sana. Kan di sana nanti itu akan disaksikan oleh banyak orang. Di situ mental kita teruji, Pak. Bahkan di situ saya ingin tahu suara kita apakah mengalahi suaranya air terjun. Jadi saya pengen tahu kekuatan, powernya semana nih kalau dia sedang berorasi. Karena memang ada hentakan-hentakan di saat kita menyampaikan khutbah, Pak. Karena selama ini yang kita saksikan, ya udah tua khotibnya. Kalau udah ngomong alhamdulillah, ya jamaah pulas, Pak. Kan kalau kita belajar dari sirah, bagaimana Habibuna Muhammad SAW tatkala khutbah, Pak, matanya memerah, suaranya lantang, bagaikan panglima perang, kan begitu, Pak ya. Jadi kalau ketika kita harus menyampaikan hal-hal yang harus kita hentak, jadi jamaah juga jadi semangat dengerinnya, betul Pak ya. Nah ini mental perlu kita uji dengan membiasakan diri, sering-sering berlatih Pak. Sering-sering latihan, sering-sering latihan. Jadi nggak cukup sampai di sini saya bilang. Makanya nanti saya menyiapkan, kalau memang ini sudah berakhir, saya menyiapkan setiap hari Jumat siapa yang mau tampil, ayo saya temenin di sini. Ngomong di sini di dalam, jangan di sini. Di sini orang lagi sholat. Ya, ngomong, ayo latihan terus. Nah gitu. Nanti insya Allah akan terasa buat kita. Sebab kalau cuma mengandalkan pertemuan 4 ini, ya saya mohon maaf, saya kepengen nih yang ada mengikuti, punya semangat yang kuat, dan mumpung saya masih ada waktu untuk bisa terus ngarahin, ngebimbing, ayo bismillah kalau emang mau. Karena gini, sekalipun Pak kita nggak jadi khotib Jumat, hal ini pasti butuh. Kita kan bakal jadi kepala keluarga, betul nggak? Satu saat rumah kita bakal ada acara. Pasti ada yang namanya sambutan atas tuan rumah. Emang kita mau nyuruh tetangga kita. Tapi kalau kita udah punya ilmu, udah punya amunisi di sini, udah punya bekalnya, tampil kita. Insya Allah bini tambah cinta. Gila laki gua dah kan main. Gitu. Iya. Gak nyangka ternyata begini. Iya. Paling enggak pasti butuh enggak Pak, saya tanya. Andai kata kita enggak menjadi seorang khotib, karena memang butuh pendalaman, nanti ada materi-materi yang harus kita siapkan, tampil menjadi seorang khotib gitu kan, menjadi khutbah gitu. Paling tidak hal ini pasti dibutuhkan. Entah kita di antara kita ada yang jadi kepala keluarga, kepala warga, jadi RT, jadi RW, kan pasti sambutan Pak. Benar enggak? Makanya di sini sebenarnya saya ingin melatih bukan hanya untuk khotib, karena hal ini sifatnya dibutuhkan oleh semuanya. Saya mengajarkan hal itu semua. Minimal mental kita teruji dengan kita bisa bicara di hadapan halayak ramai. Insya Allah. Nah, kemudian karena ini memang materinya Jumat, yang kedua adalah persiapan kostum. Nah, dulu kami sekali lagi kami akan memberikan edukasi kepada jamaah tentang pengalaman kami. Difatwakan oleh guru kami kalau di kantor itu kostumnya menyesuaikan sama karyawan kantor dulu. Tapi sekarang mah sudah saya aja udah sarungan mulu gitu kan, kalau di kantor mau di mana juga gitu kan. Dulu kayak gitu. Makanya kalau dulu di sini Pak Kiai Anwar Sanusi khotibnya udah kayak direksi, udah pakai jas, pakai dasi, khotib tuh Pak. Iya, karena memang model kami adalah khotib-khotib yang menyesuaikan dengan keadaan ya tempat gitu kan. Kalau emang di masjid ya sebagaimana layaknya kostum yang dipakai keseharian di masjid. Kalau di kantor, jadi kenapa sih
Karena memang kalau dulu ya, dulu itu biasanya orang-orang kantor kalau ngelihat khotibnya gamisan gitu kan, sorbanan apalagi imamahan, itu rada-rada canggung buat ngobrol, rada-rada risih gitu ya. Makanya kita disuruh menyesuaikan yang ada di kantor gitu loh. Paham lah ya kalau persiapan kostum nggak perlu kita bahas lebih jauh. Yang penting kita bisa menyesuaikan yang sopan, yang pastinya gitu kan. Jangan pakai peci yang 7 lebaran masih dipakai aja kan gitu. Tuh peci dari hitam sampai merah sampai blorok warnanya. Nah, kedua, persiapan materi khutbah. Teknik penulisan materi khutbah akan dijelaskan di pertemuan kedua. Nah, nanti itu lebih spesifik Pak, insya Allah. Ya, kalau sekarang untuk pengenalan diri yang akan saya tekankan ini adalah persiapan mental terlebih dahulu pada nantinya. Kemudian yang ketiga, persiapan durasi juga. Yang kita gunakan adalah Jumat. Biasanya di mimbar-mimbar itu dituliskan oleh DKM-nya. 1 kali 2 khutbah 20 jam. 20 menit. 1 kali 2 khutbah. Artinya khutbah pertama sama khutbah kedua. Makanya bagaimana saya punya materi sebegini. Bisa nggak di waktu durasi yang cuma 20 menit yang diberikan oleh DKM, kita bisa menyampaikan secara maksimal. Kalau nggak bisa, umpama materi kita ada 3, kan ada materi-materi yang paling gampang tuh nyari di Nasoil Ibad gitu kan. Ya, itu ungkapan-ungkapan yang sifatnya sistematis. Itu gacuannya para khotib biasanya gitu, karena ada poin-poin tuh menyampaikan, dan itu lebih mengena biasanya tuh. Kayak UAS kan suka menyampaikan tuh sistematis banget tuh kalau menyampaikan ceramah. Jadi jamaah tuh lebih senang dengan poin-poin-poin ketimbang materi yang nggak jelas arahnya kemana. Ya kalaupun memang momennya lagi Isra Mi'raj, menyampaikan Isra Mi'raj ya silakan. Tapi kalau nggak ada momen di hari-hari besar Islam, lebih baik kita menyampaikan materi yang sifatnya sistematis, pakai poin. Jadi jamaah inget tuh 1, 2, 3. Nah kalau tiga poin ini ternyata durasinya nggak cukup dengan waktu 20 menit, belum mukadimah dan lain-lain, paling tidak dari yang 3 poin ini 1 yang kita tekankan, yang kita kembangkan. Nah, 2 itu durasinya singkat-singkat aja. Nanti caranya atau teknisnya kita jelaskanlah secara mendalam. Karena durasi lagi-lagi yang dibutuhkan hanya 20 menit kurang lebih. Tapi 20 menit ini pesan yang kita sampaikan harus sampai ke pesan audiens. Jadi benar-benar berkesan. Jadi jangan hanya menganggap bahwa Jumatan ini adalah ya sekedar kewajiban kita. Sehingga begitu ritual, sehingga begitu pulang ditanya sama istri, tadi khotibnya nyampein apaan? Udah nggak tahu kan, gue juga tidur kan gitu. Karena kebanyakan jangan juga menyalahkan jamaah tidur Pak. Boleh jadi kitanya yang nggak menarik menyampaikan materinya atau nggak up to date gitu. Boleh jadi seperti itu. Ya nggak jauh dari pertama puasa sampai akhir puasa nyampein ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Malam kedua kutiba. Malam ketiga ditebak menjamaah kutiba nih. Seperti begitu. Jadi harus gitu loh. Kita juga harus gini ya bahasanya nih. Kalau bahasa orang-orang dakwah tuh, pemateri, narasumber harus jauh lebih pinter informasinya ketimbang audiens. Makanya kita bisa mengkaitkan umpama menyampaikan sejarah tapi dikaitkan dalam konteks kekinian. Namun lagi-lagi jangan yang menimbulkan polemik, jangan yang menimbulkan ikhtilaf gitu. Jadi bagaimana perpaduan kondisi-kondisi zaman dahulu atau sejarah-sejarah di masa lalu, tapi bisa kita mix dengan keadaan di zaman sekarang. Apa korelasinya begitu? Saya kalau lagi gini keluar ilmu saya nih Pak, jangan-jangan. Nah, ini ada syarat-syarat menjadi khotib. Ini memang ada kaitannya dengan ilmu fikih, tapi juga ini lebih dikedepankan tentang ilmu retorika dakwahnya. Pertama ya laki-laki, sudah jelas itu. Gak boleh khotib perempuan, kecuali jamaahnya perempuan semua. Kan ada ya di kampung-kampung kita yang majelis taklim ngadain sholat Idul Fitri ya, Idul Adha gitu kan ya. Khotibnya juga perempuan. Kemudian beragama Islam, balik dan berakal, memiliki kemampuan
teknik berbahasa dengan baik, memiliki kesiapan fisik dan mental, memiliki wawasan agama yang memadai. Jadi poin intinya di nomor 5, memiliki kesiapan fisik dan mental. Fisiknya harus siap, mentalnya harus siap. Jangan dalam keadaan sakit kita maksain. Lebih baik, umpama kan modal seorang khatib itu suara. Emang kalau suaranya lagi bermasalah, ya sudah sampaikan saja. Insya Allah DKM juga pasti memaklumi keadaan itu. Kan gak mungkin kita khatib suara kagak ada tapi pakai tangan loh. Iya. Jadi sampaikan saja suaranya lagi nggak beres nih, gitu kan? Atau suaranya mungkin memadai tapi kondisi entah itu gusinya atau giginya lagi sakit kan juga nggak enak. Maka kesiapan itu penting juga, Pak. Kemudian lagi-lagi kesiapan mental. Kesiapan mental lebih intens latihannya. Emang kalau pengalaman pertama khutbah, Pak, ini yang bukan dadakan ya. Umpamanya begitu Jumat tiba-tiba ditunjuk nih dari salah satu peserta, kata kata MC-nya, besok yang khotib salah satu peserta dari Al-Maghfirah yang pernah mengikuti pelatihan khutbah. Umpama satu-satu nih ditunjuk, insya Allah dari mulai itu malam sampai pagi kita nggak bisa tidur, kayak orang motor. Bener gak, Pak? Dan itu pengalaman mengasyikkan, Pak, nggak akan pernah kita lupakan sepanjang hidup kita. Allahu Akbar. Materi kita udah tulis latihan lagi. Tapi nanti kalau udah mahir, Pak, maaf ya bahasa saya nih, Pak, kita kalau udah mahir, Pak, udah sering tampil khutbah, kita bisa goreng materi di mimbar. Itu bukan berarti nyepelein, Pak ya. Tiba-tiba saya sering kali disodorkan judul khutbah yang saya juga nggak tahu. Nanti sampainya seperti ini aja ya. Kadang-kadang materi judul yang sudah disiapkan begitu sampai diubah sama si MC atau diubah sama DKM masjid. Ini karena ada jamaah kita yang meninggal dunia, tolong disampaikan tentang kematian. Bayangin, Pak, disuruh ditunjuk dadakan kayak begitu. Mau nyiapin kapan kita? Udah. Jadi waktu saya ketika si Bilal azan, saya nyiapin materi udah. Tentang kematian, paling enggak gitu. Itulah penguasaan tentang hadis-hadis berkaitan dengan momen gitu kan. Penguasaan tentang ayat-ayat Quran, paling enggak seperti itu. Dan lagi-lagi kalau sudah belajar ilmu retorika dakwah, jangan dikit-dikit main ayat, jangan dikit-dikit main hadis. Kalau bahasa guru saya, cukup satu hadis, cukup satu ayat, selebihnya kembangkan hal itu melalui kemahiran bahasa kita. Sebab kan ada ya, ketika khutbah dikit-dikit ada ayat disampaikan, baru ngomong dikit hadis disampaikan. Akhirnya jamaah gue mau nangkep yang mana nih? Gitu. Tapi kalau satu atau dua hadis, satu dua ayat yang disampaikan, insya Allah tuh akan lebih mengena, Pak. Makanya yang sistematis tuh paling enak tuh menyampaikan poin-poin. Kalau dalam materi itu insya Allah lebih mengena gitu ya. Karena saya sudah survei ke jamaah, ke audiens gimana tentang narasumber si A. Oh enak, penyampaiannya sistematis, ada poin-poin yang disampaikan. Jadi kita bisa gampang di ujungnya sebelum penutup dia memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi begitu nyampein, ujung-ujungnya jamaah diingetin lagi sama poin awal. Jadi oh iya tentang ini. Jadi, seperti itu. Nah, fisik dan mental. Jadi kalau memang fisik kita ready, kemudian mental kita juga udah ready, ya bismillah tampil. Kemudian tentu memiliki wawasan agama yang memadai. Nah, makanya kalau udah kita, ini pilihan Allah nih Pak yang datang. Berarti kita harus nyiapin dari sekarang. Nyiapin apa? Dikit-dikit ngafalin ayat, dikit-dikit ngafalin hadis. Ya minimal yang berkaitan dengan momen-momen lah, umpama ayat Isra Mi'raj, ya, ayat tentang Maulid. Paling enggak seperti itu, satu dua ayat nyampein. Kalau satu hari pas diminta jadi MC atau diminta jadi sambutan keluarga atau syukur-syukur jadi khotib, nah kita udah tahu nih Pak, ayatnya udah di luar kepala kita bener-bener.
paling nggak gitu. Makanya terus memiliki wawasan agama yang memadai, terus menggali ilmu agama kita ya, melalui hafalan-hafalan kita tentang ayat Quran ataupun hadis. Dan pada intinya kalau sudah belajar seperti ini, salah satu tips yang saya ingin berikan buat dorongan semangat kita, pada saat kita khotib nggak perlu bawa catatan, karena banyak efek negatifnya kalau kita khotib bawa catatan. Umpama kita lupa, kalaupun bawa catatan hanya formalitas. Jadi nggak, kan ada ya, saya nggak, mohon maaf, saya nggak menjelekkan siapapun, nggak ada niat. Tapi kalau di kita memang sudah difatwakan dari dulunya, sampai-sampai guru saya memfatwakan haram khotib pakai teks. Berarti emang harus profesional, dituntut kita untuk profesional. Kalaupun harus pakai teks atau materi, paling enggak itu hanya jadi formalitas saja, Pak. Kita lihatnya 1 menit, jamaahnya 20 menit. Jadi lihatnya hanya sekadar begitu. Kan ada ya khotib yang dari awal, dari mulai hamdalah sampai akhir di sini, begitu begini jamaah bubar. Ini yang mau disampaikan. Makanya kalau kata Habib Idrus Jamalul Lail, kalau lo khotib pakai teks, anak SMP juga bisa, katanya gitu. Ya orang tinggal baca sih, siapa juga bisa, bener gak? Orang tinggal baca, dikasih buku Jumatan udah baca aja, udah dari awal sampai akhir, selesai itu udah. Tapi kita ingin memberikan kesan yang luar biasa, dan memang terkesan kita adalah khotib-khotib yang profesional lah, insyaallah. Nah, perlu diperhatikan pula, satu, khutbah itu adalah ibadah, maka jangan rusak ibadah tersebut dengan menyampaikan ujaran kebencian, materi-materi yang membuat jamaah tuh menyesal mendengarkan. Ya kalau memang itu si khotib mengikuti atau menjadi tim ses salah satu partai, ya jangan kedepankan, karena ini bukan panggungnya. Kan ada ya khotib-khotib yang menyampaikan ujaran kebencian, terus sekalipun masalah sedang update, tapi diangkat sehingga menjatuhkan seorang. Jangan juga ghibah di mimbar, gitu kan? Akhirnya jamaah, ini khotib kok begini gitu, ngaco kemana-mana ngomongnya. Kita nggak kepengen, Pak, jamaah bubar jadi ngomongin kita gara-gara isi khutbah kita. Banyak gak yang sering begitu? Bagus sih bagus, cuman kelamaan, ngawur kemana-mana, segala macam. Nah makanya alhamdulillah di Al-Maghfirah ini saya lihat dari dulu khotib-khotibnya sangat-sangat berkualitas semuanya, alhamdulillah. Dan luar biasanya khotib-khotib di Al-Maghfirah itu adalah khotib-khotib yang punya nama, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi khutbah adalah ibadah, ini penekanan, tanamkan di hati kita. Kita sedang ibadah, ya, kita sedang ibadah, maka jangan sampai merusak nilai-nilai ibadah kita. Bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu pesan kepada audien, tapi ini adalah sebuah ibadah. Maka sampaikan pesan-pesan santun yang mengajak umat di waktu yang sangat singkat untuk tambah gairah ibadah mereka. Jadi seperti itu. Sampaikan di waktu yang sangat singkat agar mereka lebih semangat beragama. Kenalkan agama kita, agama yang santun, agama yang bijak, yang menyikapi semua persoalan dengan baik. Jadi pulang jamaah tuh bawa hati yang adem, karena nggak semuanya jamaah ngaji tiap malam, benar nggak Pak? Mereka ada waktu pengajian di mana? Di hari Jumat, karena emang sholat Jumat. Paling nggak mereka ngedengerin di situ, ya Allah, gue jadi adem dengar khotib kayak gitu, kan enak Pak. Jangan sampai mereka keluar bubaran dari masjid, yang ada ngedumel, ngomongin kita, ngibahin kita. Ya Allah, itu khotibnya kacau, itu khotibnya begini tuh, aduh, kan gak enak Pak. Jadi pertama itu,
Kita menyadari bahwa khutbah adalah ibadah. Rangkaian ibadah harus diketahui secara jelas agar tertata dan sah. Makanya nanti di pertemuan berikutnya kita wajib hafal dan mengetahui serta memahami rukun-rukun khutbah. Nggak boleh kita tinggalkan. Kemudian menjaga etika di masjid atau tempat kita khutbah. Kalau memang DKM sudah menyiapkan tempat, kan biasa ada DKM yang menyiapkan tempat ya Pak, di mihrab gitu kan, di atas kubah, di dalam, ya udah dipersiapkan gitu loh. Tapi tetap menjaga etikanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus bisa membiasakan diri berbaur, beradaptasi dengan masyarakat tertentu. Karena memang ada Jumatan ini ada yang beda-beda Pak. Bedanya bagaimana? Biasa dalam sisi amaliyah. Ada yang habis Jumat, biasa kalau kita paketan nih Pak, khotib plus imam. Nah itu kan kita nih nanya dulu nih, kalau bisa sama pengurus. Kalau memang kita diminta paketan khotib dan imam, ini habis Jumat zikirnya Zahara Pesir, zikirnya pelan apa keras. Kita kudu nanya Pak. Kalau emang kita diminta, kayak kalau kita cuman khotib doang kan enak imamnya di situ. Kalau di sebuah tempat ya kita tinggal ngikutin doang. Tapi kalau kita memang diminta di satu tempat yang kita nggak tahu amalia kesehariannya, selesai sholat mereka apakah zikirnya berjamaah secara keras ataukah secara silent gitu kan, secara tersembunyi. Nah, kita harus nanya. Jadi kita harus tanya lagi seperti itu. Kemudian menjaga akurasi waktu, baik ketetapan waktu di lokasi khutbah ataupun ketetapan waktu ketika berkhutbah. Ya, artinya mulai dari jalan kita udah nyiapin deh Pak. Kan kesian kadang-kadang pengurus nelponin gitu kan. Udah sampai mana ya, minimal setengah jam sebelum sholat dimulai kita sudah sampai di lokasi tersebut. Nah ketika khutbah pun lagi-lagi jangan sampai menyalahi aturan. Sebagus apapun Pak materi kita yang udah kita susun, kalau durasinya over jamaah nggak enak juga. Bener ya? Iya. Ibarat kata makan apa namanya? Gumoh. Iya, kalau makan wajik nyelap. Enak jadinya. Udah, makanya kita harus menyadari, oh ini khutbah, waktunya singkat, apalagi di tempat-tempat bekerja seperti ini Pak. Orang di kampung saya aja Pak, kalau khotibnya kelamaan habis diomongin. Bener itu pulang mereka tuh pada ngegosip semua tuh, gila tuh khotib sampai jam 1. Saya pernah Pak di Kalibata, Masjid Guru Amin tuh, saya khutbah. Ini bukan ngomongin masjid saya, meskipun saya ketua DKM-nya nih. Saya pulang dari Guru Amin habis Jumatan, kemudian udah sholat ba'diyah, kemudian udah ngobrol sama pengurus, karena dikasih makan kan saya pikir saya makan di rumah aja, ngobrol sama pengurus ya kurang lebih hampir 10 menit kita ngobrol, terus pulang dari Kalibata. Begitu saya mau masuk gang rumahnya Iki, tadinya saya mau lurus karena masih ada jamaah yang baru sholat. Bayangin tuh, wah ini udah pasti nggak beres pulang nih. Akhirnya bener, saya banyak di WA sama masyarakat juga, termasuk sama pengurus, kalau bisa khotibnya tuh jangan dipakai lagi. Emang kenapa? Materinya sih bagus, tapi lamanya luar biasa. Udah khutbahnya lama, sholatnya lama. Nah kita nih Pak, kalau jadi khotib, kalau memang materi kita rada kepanjangan, nanti sholatnya kita pendekin. Udah situasi aja, kondisional aja Pak. Ngelihat nih, kalau emangnya materinya kepanjangan, sholatnya dipendekin. Kalau emangnya materinya pendek, ya sholatnya rada dipanjangin. Yang penting pokoknya paling tidak durasi setengah jam udah paketan khutbah sama sholat. Kan 20 menit di situ ya, paling enggak setengah jam lah kurang lebih. Jadi dan kita sebagai seorang khotib apalagi tampil pemula di sebuah tempat tersebut, nanya sama pengurus gimana tadi saya kelamaan enggak. Itu khotib-khotib yang harus begitu bagus tuh Pak. Jadi sering minta masukan dari pengurus gitu kan. Enggak kelamaan. Gimana tadi materi yang disampaikan pas? Udah pas gitu. Kalau perlu kita sering kali minta masukan dari
pihak-pihak DKM. Nah, jadi seprofesional mungkin lah kita. Kalau memang ada masukan, saya siap terima masukan. Kadang ada khotib yang egois juga, dikasih masukan nama DKM, entah ayatnya kepanjangan, entah materi khutbahnya kepanjangan, atau yang sikapnya ini. Ada khotib juga yang kadang-kadang nggak terima juga gitu, ya. Ya, jadi situ kemudian menyesuaikan diri dengan adat masjid setempat, seperti zikir jahar atau sir ba'da salat azan sekali atau dua kali. Nah, ini penting juga, Pak. Di sini azannya sekali atau dua kali. Jadi kita yang menjalin komunikasi kepada masjid, kepada DKM tersebut. Kalau memang kita tampilnya baru, ya kalau memang udah terbiasa mah nggak perlu nanya kan, kita udah tahu kesehariannya. Kayak di masjid saya kan, sebelum MC naik biasanya baca Yasin dulu gitu kan. Setelah itu kalau emang kita tampil baru, tanya di antara pengurus masjid, di sini azannya sekali apa dua kali ya? Terus di sini nanti salatnya zikirnya zahar apa sir ya? Jadi biar kita bisa menyesuaikan dengan kebiasaan orang tertentu. Sebab apa? Jangan sampai lagi-lagi di awal menimbulkan polemik, baik di materi khutbah ataupun pada saat kita jadi imam. Tadinya jamaah terpukau dengan materi khutbah kita, terus setelah salam-salam kita tiba-tiba pakai baca zikir yang zahar. Kemudian jamaah jadi polemik lagi kan, jamaah jadi materinya sih bagus, khutbahnya sih bagus, cuman ini amalannya ini enggak seperti amalan kebiasaan kita. Ya, jadi menimbulkan keresahan lagi. Jadi seminimalisir kita menghindari hal-hal yang sifatnya menimbulkan polemik, menimbulkan sesuatu yang membuat jamaah jadi bertanya-tanya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya ketika di atas mimbar ini kita lupa, tinggalkan, beralih kepada materi yang lain. Kalau ayat, ya sering kan kelemahan saya nih sebagai seorang khotib, kadang nggak hafal suratnya tapi nggak hafal ayatnya. Makanya kalau ada hal-hal yang kayak gitu, sudah pasti kita akan ngalami, Pak. Tapi tinggalkan saja, beralihlah kepada pembahasan yang lain. Nah, mungkin pertemuan pertama kan praktek lah. Paling enggak ini udah difahami kira-kira. Ada yang perlu ditanyain? Materi tadi. Oh, oke. Nanti insyaallah. Iya, betul. Nanti setiap materi yang kita pelajari kita akan print buat panduan kita, karena ini juga ilmu yang sangat-sangat bermanfaat tentunya. Ini modal kita, insyaallah. Ada lagi? Cukup kali ya? Kalau ada lagi di luar ini nanti kita diskusikan di dalam, insyaallah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang mengikuti program ini. Yakini kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mau mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah apa yang menjadi niat dan cita-cita kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping teman-teman di BPJS juga ini ada murid saya yang ikut juga bersama kita, ini salah satu pengurus di yayasan. Ini juga salah satu orang yang saya didik secara khusus untuk bisa menjadi menjadi pengganti lah nantinya ke depannya, ya, menjadi penerus. Insyaallah sudah kita siapkan dari sekarang, sudah mulai jadi MC, sudah mulai berani tampil di hadapan masyarakat. Insyaallah dia mau ngikutin lagi kegiatan ini lebih dalam, ya mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf karena memang waktu durasi setengah jam itu menurut saya kurang kalau pelatihan seperti ini, karena ini bukan seperti kajian-kajian pada umumnya. Ya paling tidak 1 jam sebenarnya sih, paling tidak 1 jam. Ya nanti kita diskusiin lah. Saya juga bingung nih dengan materi yang diberikan dengan waktu yang sangat singkat. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih efisien, kita gunakan waktu sesingkat mungkin. Ya, insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.